Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriana Kusumaningrum. Saya dari D3 Perpustakaan. Dan di video kali ini saya akan memberi sedikit tutorial mengenai konfigurasi Slims. Yang kepo gimana langkah-langkahnya? Langsung aja yuk lihat videonya. Nah, yang sudah saya katakan di awal, video kali ini akan membahas tentang konfigurasi sistem Slims. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 5 poin nih. Poin yang pertama yaitu pengaturan umum sistem Slims. Yang kedua, menambah kelompok pengguna sistem. Yang ketiga, menambah pustakawan dan pengguna sistem. Di sini saya akan membuat 3 pustakawan. Yang keempat, menambah bibliografi baru. Di sini saya akan menginput 1 judul buku di mana terdiri dari 5 eksemplar. Lalu yang terakhir adalah menambah tipe keanggotaan. Saya akan membuat dosen, mahasiswa, dan juga staff. Nah, pertama-tama kita langsung aja masuk ke ExaMPP kita. Nah, di sini ExaMPP yang harus di start itu adalah bagian Apache dan juga MySQL. Itu harus di start dan dipastikan bisa di start semua. Lalu kalau udah, langsung kita masuk ke Slims. Nah, jadi Slims-nya itu kalian bisa nulis sesuai dengan nama yang sudah dibuat di PHP MyAdmin itu ya. Jadi kalian localhost slice nama username yang ada di PHP MyAdmin. Nah, di sini aku karena udah buat akun juga, jadi aku langsung masukin sesuai dengan akun aku. Nah, di sini adalah tampilan ketika udah masuk, dan di sini udah nama aku juga karena ini akun aku gitu ya. Dan di sini kita langsung aja masuk ke bagian pertama, yaitu adalah pengaturan umum sistem Slims. Di sini yang pertama kita klik bagian sistem lalu ke pengaturan sistem. Nah, di sini kalian bisa ganti banyak sih sebenarnya, bisa kalian ganti. Cuma di sini ada yang aku tetap ikutin sama sistem aja, nggak aku ganti, tapi ada juga aku ganti. Nah, di sini karena kita akan membahas tentang perpustakaan UNS, jadi ini senayannya kita bisa ganti dengan nama perpustakaan UNS. Jadi di sini aku akan tulis perpustakaan, terus di bawahnya aku akan tulis Universitas 11 Maret. Nah, kemudian ini bahasa aplikasi bakunya bisa kalian ganti dengan bahasa Indonesia, pastinya supaya bisa lebih mudah dipahami. Terus habis itu ini jumlah koleksinya, itu bisa diisi berapa aja. Ini itu koleksi yang akan muncul di bagian opak, pencarian opak nanti. Jadi berapa buku yang bisa tampil gitu. Di sini aku akan isi 30 aja. Lalu tampilkan judul terpilih di laman opak, ini kita klik ya. Ini fungsinya biar nanti tuh bisa muncul di bagian depan gitu, seperti ini contohnya. Nah, ini contoh buku-buku yang udah aku input, ada beberapa buku yang udah aku input, dan ini contoh yang tadi. Jadi ketika kita pencet atau kita klik ya, itu tadi akan muncul buku-buku ini nanti. Gitu. Terus kemudian kita kembali lagi, ini ada pengembalian kilat, dimungkinkan. Cetak bukti sirkulasi jangan dicetak. Terus habis itu ada perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo, tidak mungkin. Mengabaikan batas pinjam, tidak mungkin. Abaikan perhitungan denda kala libur, tidak mungkin. Detail XML opak, dimungkinkan. Hasil XML opak, dimungkinkan. Aktifkan pemeriksaan ejaan, dimungkinkan. Izinkan pengunduhan berkas opak, diizinkan. Sesi masuk berakhir 7.200, ini tuh berapa lama kita misalnya ada nih yang mau masuk ke akun Slim gitu. Nah, itu nanti ini berapa lamanya tuh segini 7.500, 7.200 gitu, 7.200 detik ya. Terus ada penyandian barcode, kodenya 128, ada visitor limitation, tidak mungkin. Time visitor limitation in minute 60 menit.
Nah, kalau udah kayak gini, jadi ini aku kurang lebih semua aku samain kayak sistem ya. Tapi di bagian awal tadi ada yang aku ganti. Terus habis itu kita simpan pengaturan. Localhost pengaturan disimpan. Nah, terus coba kita lihat apakah ada perubahan. Nah, di sini udah terganti kan. Tadi namanya awalnya kan masih Senayan. Ini udah ganti Perpustakaan Universitas 11 Maret. Lalu kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah menambah kelompok pengguna sistem. Nah, di sini kita masuk ke bagian sistem, lalu kita masuk ke bagian kelompok pengguna, lalu tambah kelompok baru. Nah, di sini tadi saya bilang bahwa saya akan membuat 3 pustakawan, dan saya akan membuat yang pertama adalah pustakawan pengolahan. Nah, di sini pustakawan pengolahan itu memiliki hak istimewa apa aja sih? Nah, yang pertama pasti tentunya bibliografi, lalu yang kedua adalah master file, lalu yang ketiga adalah pelaporan. Nah, di sini pelaporan itu wajib dilakukan oleh semua pustakawan, kemudian disimpan. Kemudian ini udah ada pengolahan ya, lalu kita lanjut tambah kelompok baru lagi, yaitu adalah pustakawan sirkulasi. Nah, di sini sirkulasi juga punya hak istimewa, yaitu yang pertama adalah sirkulasi, dan yang kedua adalah pelaporan. Lalu disimpan. Nah, sudah ada sirkulasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah pustakawan keanggotaan. Nah, di sini juga punya hak istimewa, yaitu yang pertama pasti keanggotaan dan yang kedua adalah pelaporan. Lalu disimpan. Setelah itu kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah menambah pustakawan dan pengguna sistem. Nah, di sini saya akan buat masing-masing satu, karena ini kebetulan saya juga buat 3. Jadi saya akan buat masing-masing satu pustakawan. Kita masuk ke sini pustakawan, lalu kita masuk ke bagian pustakawan dan pengguna sistem, lalu tambah pengguna. Nah, di sini kita bisa memasukkan bebas, terserah kalian. Nah, di sini aku hanya nyontohin aja. Ini bebas ya, kalian boleh isi siapa aja. Ini kebetulan tadi aku udah ngisi. Ini tipe keanggotaannya pustakawan ya. Surel itu kebetulan email, jadi dia tuh surel tuh email. Lalu di sini Facebook, Twitter boleh kalian isi semua, tapi di sini kebetulan aku nggak ngisi. Terus di sini aku udah nyediain contoh fotonya gitu, foto orangnya, cari. Nah, ini kalian bisa ngisi siapa aja, biar lebih bagus aja. Terus habis itu, nah di bagian kelompok ini kita masukkan ke bagian pengolahan. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke kata sandi baru. Di sini aku buat sama aja, perpus UNS, lalu disimpan. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi. Jadi itu tadi yang pustakawan pengolahan, lalu kita buat yang sirkulasi. Sebagai pustakawan juga. Terus habis itu surelnya student UNS AC ID. Nah, ini juga nggak aku isi lagi ya, Facebook dan lain-lainnya. Boleh kalian isi, boleh banget, malah lebih bagus. Terus di sini aku juga udah cari fotonya yang lainnya, jadi aku kebetulan udah cari 3. Kalian sesuaiin aja ya sama orang, sama ininya, sama namanya. Nah, ini kita masukkan ke bagian sirkulasi, terus kita buat
perpus UNS juga. Lalu kita simpan. Nah, lalu setelah itu kita buat lagi sekali lagi ya. Ini yang untuk bagian keanggotaan. Sebagai pustakawan juga, ini udah aku tulis. Tadi kebetulan aku udah input. Terus habis itu, ini kita langsung masuk ke foto lagi. Enaknya fotonya kalian masukin dulu, jadi kalian tinggal masukin gitu. Nah, terus kalau udah, jangan lupa buat, nah ini kelompoknya kita masukin ke keanggotaan, terus kita buat sandinya aku samain ya. Kemudian kita save atau kita simpan. Nah, di sini aku udah buat 3 pustakawan di setiap kelompok penggunanya ya. Jadi ada ini sebagai pengolahan, sebagai sirkulasi, dan juga keanggotaan. Nah, terus untuk mencoba, kita bisa keluar dulu, nyoba keluar. Lalu kita masuk dengan tadi, kita masuk yang pengolahan coba ya. Nah, di sini maka sudah akan muncul Nindita Nurul sebagai pustakawan pengolahan tadi, lalu di sini ada fotonya, dan di sini ada hak istimewanya dia, yaitu adalah bibliografi, master file, dan juga pelaporan. Kemudian kita coba yang kedua, yaitu adalah pustakawan keanggotaan. Nah, di sini udah mau masuk, yaitu Nuryani Kusumasukti, ada fotonya juga, dan ada hak istimewanya, yaitu pengurus keanggotaan dan juga pelaporan. Lalu kita coba keluar lagi, dan kita coba pustakawan yang terakhir, yaitu adalah bagian sirkulasi. Nah, di sini sudah masuk sebagai Alinda Fitriana, yaitu ada fotonya juga, dan ada hak istimewanya, yaitu adalah mengurus sirkulasi dan juga pelaporan. Lalu kita masuk ke akun aku lagi. Nah, ini sudah di akun aku ya. Lalu kita masuk ke bagian atau poin yang keempat, yaitu adalah menambah bibliografi baru, yaitu saya akan memasukkan 1 judul buku di mana memiliki 5 eksemplar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bibliografi, lalu di sini tambah bibliografi baru. Di sini saya akan menyontohkan salah satu novel, yaitu adalah Tenggelamnya Kapal Van de Wyck. Di sini tambah data pengarang, masukkan Buya Hamka, lalu sisipkan dalam bibliografi. Kemudian edisinya di sini ada edisi cetakan 1 sih, cetakan 1, edisi revisi gitu. Seperti yang ada di ini, datanya ini kan cetakan ke-1 edisi revisi. Lalu kemudian kita masuk lagi ke bagian ini, pemproses nomor eksemplar. Itu di sini kita pilih. Nah, di sini prefix itu adalah kelas bukunya kita tuh termasuk kelas keberapa. Nah, di sini karena novel itu masuk ke
kelas 8 ya. Terus habis itu di sini sufiksnya itu bukunya itu merupakan buku hibah atau buku pemberian atau buku pembelian gitu ya. Bisa kalian sesuaikan. Di sini aku mau buat pembelian aja. Lalu di sini 5 itu adalah eksemplarnya itu ya. Lalu disimpan. Kemudian di sini diisi 5. Kemudian di sini diisi fiksi karena itu termasuk novel, jadi fiksi ya. JMD-nya teks, kemudian tipe isinya juga teks. Setelah itu kita masuk ke ISBN. Nah, di sini ISBN-nya kita copy. Penerbitnya dari PT Balai Pustaka. Kemudian tahun terbitnya 2011 ya. 2013. Kemudian tempat terbitnya itu Jakarta. Deskripsi fisiknya kita bisa isi lebar, panjang, dan juga halamannya ya. Nah, seperti ini. Soalnya kita bisa langsung salin aja. Nah, terus selanjutnya di sini kalau tidak ada judul seri jadi nggak usah diisi. Klasifikasinya di sini bisa diisi karena itu termasuk novel jadi 813 masuknya ya. Kemudian di sini nomor panggilnya itu 813. Nama pengarangnya dibalik jadi Hamka Buya ya. Jadi Ham, judulnya huruf kecil depan sendiri. Lalu subjeknya di sini aku mau tambahin fiksi Indonesia. Kemudian kita tulis bahasa Indonesia di sini karena sesuai dengan dalam novelnya yaitu novel bahasa Indonesia. Lalu di sini abstrak atau catatan ini kita bisa isi dengan sinopsis bukunya ya, atau sinopsis novelnya. Kita bisa copy, lalu kita masukkan ke sini. Kemudian kita bisa tambahkan gambar. Kita download dulu cover bukunya ya. Di sini aku tadi udah download. Kemudian kita langsung ini lainnya dikosongin aja. Terus di sini sembunyikan di opak ini ditunjukkan, promosikan ke beranda, dipromosikan. Kemudian di sini labelnya bisa diklik new title URL, jadi di situ biar kita bisa tahu dan para pengunjung juga bisa tahu bahwa buku itu telah baru kita upload gitu ya. Lalu kita simpan. Nah, sudah. Kemudian untuk melihatnya di sini kita bisa lihat di bagian bibliografi, lalu daftar bibliografi. Nah, di sini udah ada Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita menuju ke poin yang terakhir, yaitu adalah menambah tipe keanggotaan. Di sini saya akan membuat 3, yaitu adalah dosen, mahasiswa, dan staff. Dan di sini kita ke keanggotaan, lalu pilih tipe anggota. Lalu di sini ada tambah tipe anggota baru.
Nah, di sini yang pertama karena saya sudah pernah bikin, jadi di sini saya isi dosen. Lalu jumlah pinjamannya saya isi 4, lama harinya 7, dimungkinkan jumlah reservasinya 4, dalam hari 365 hari, kali perpanjang itu bisa diisi 1, denda perharinya 1000, keterlambatannya sekali, lalu disimpan. Nah, sudah muncul ya dosen. Lalu kita tambah tipe anggota lagi. Yang kedua adalah kita buat mahasiswa. Jumlah pinjamannya kita buat sama aja, 4, lama peminjaman 7 hari, dimungkinkan jumlah reservasi 2, 365 kali perpanjang 1000, sanksi keterlambatan 1 kali, kemudian disimpan. Yang terakhir kita masukkan staff. Nah, di sini staff juga sama, 4, 7, reservasinya dimungkinkan. Jumlah reservasinya itu 2, kemudian masa keanggotaannya 365 hari, kali perpanjang 1 kali, dendanya 1000, garansinya 1 kali, simpan. Nah, di sini sudah ada 3, yaitu dosen, mahasiswa, dan staff. Sudah ada 3 tipe anggota ya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi beberapa tutorial yang saya berikan mengenai bagaimana konfigurasi sistem Slim. Nah, semoga bisa membantu kalian semua dalam mengerjakan tugas ataupun kalian yang pengen cari informasi mengenai Slim. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.